Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan, keselamatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami di sini kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul konsep organisasi dalam menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen organisasi. Sebelum kami menjelaskan tentang konsep organisasi, perkenalkan, nama saya Yuda Syaputra. Saya mahasiswa Hukum Pidana Islam 4A. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya yaitu Tengku Siti Anastasia dan Muhammad Arifin Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa, nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa keluangan waktu, sehingga teman-teman terkhususnya pribadi dapat mengerjakan tugas kelompok ini. Salawat bertangkaikan salam, berbuahkan iman, berdaunkan Islam, marilah kita sanjung sajikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad telah membawa zaman ini dari zaman kebodohan jahiliyah menuju zaman terang benderang yang disinari oleh iman dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Siti Anastasia. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa definisi dari organisasi. Secara konseptual, ada dua batasan yang perlu dikemukakan, antara lain istilah dari organization dan organizing. Organization sebagai kata benda dan organizing atau pengorganisasian sebagai kata kerja menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara sistematis. Ada dua definisi dari organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah organisasi merupakan suatu sistem dengan struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, serta dorongan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, istilah organisasi dapat pula diartikan sebagai suatu perkumpulan atau perhimpunan yang terdiri dari dua orang atau lebih, dengan komitmen bersama dan ikatan formal untuk tujuan organisasi itu sendiri. Di dalamnya terdapat hubungan antara pemimpin dan anggota yang dipimpin atau bawahan. Demikian hasil presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya tadi, yakni dari kedua definisi itu, maka dapat dinyatakan betapa sangat pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam melaksanakan segala kebijakan maupun keputusan yang dibuat pada tingkatan administratif maupun manajerial. Jika sebagian orang mengatakan organisasi sebagai sistem,
Itu berarti memandangnya dari unsur-unsur yang saling bergantung dan di dalamnya terdapat sub-subsistem. Sedangkan struktur yang dimaksud di sini ialah mengisyaratkan bahwasanya di dalam organisasi terdapat suatu kadar formalitas dan adanya pembagian tugas atau peranan yang harus dimainkan oleh anggota-anggota kelompoknya. Selanjutnya ialah hakiki atau hakikat organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pertama, organisasi dipandang sebagai wadah, tempat di mana kegiatan administrasi dan manajemen dilaksanakan. Kedua, sebagai proses yang berusaha menyoroti interaksi atau hubungan antara orang-orang yang terlibat di dalam organisasi itu. Proses perorganisasian mencakup beberapa kegiatan diantaranya yaitu 1. Pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada individu tertentu, kelompok maupun departemen. Kedua, pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab. Baik, saya jelaskan. Secara umum, organisasi adalah sesuatu perencanaan yang meliputi penyusunan, perkembangan, dan pemeliharaan struktur ataupun pola atau hubungan kerja antara orang-orang dalam sesuatu kerja kelompok. Dalam organisasi ada beberapa unsur-unsur organisasi. Secara sederhana yaitu 1. Man itu adalah orang-orang. Secara kelembagaan itu disebut dengan personil ataupun pegawai yang terdiri dari anggota atau warga organisasi. Unsur kepemimpinan yang tertinggi yaitu admin yang memimpin organisasi. Lalu ada namanya manajer. Manajer yaitu suatu pemimpin di mana satuan kerja secara fungsinya masing-masing dalam suatu bidangnya masing-masing. Terus ada namanya pekerja. Pekerja yaitu anggota ataupun warga dalam suatu organisasi. Hal itu semua merupakan kekuatan manusiawi dalam organisasi. Lalu yang kedua yaitu kerjasama. Kerjasama yaitu perbuatan saling bantu-membantu atau tolong-menolong, atau juga perbuatan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tidak dibedakan antara tingkatannya, seperti admin, manajer, ataupun pekerja. Setiap semua anggota ataupun warga harus bekerja sama. Hal ini dibutuhkan dalam setiap organisasi. Tanpa kerjasama, maka organisasi yang dijalankan tidak akan lama. Lalu yang ketiga yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan arah ataupun sasaran. Tujuan digambarkan dengan apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dituju, atau apa yang ingin diharapkan. Tujuan ini bisa tercapai karena adanya pola, program, prosedur, anggaran, peraturan yang ada di organisasi tersebut yang sudah ditetapkan. Keempat yaitu peralatan. Peralatan yang digunakan seperti prasarana, contohnya barang-barang yang digunakan, materi, uang, kantor, tanah, ataupun gedung-gedung untuk digunakan sebagai tempat organisasi tersebut. Yang kelima yaitu lingkungan. Lingkungan juga berpengaruh dalam unsur organisasi. Dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ataupun teknologi. Unsur lingkungan juga
termasuk dalam kondisi ataupun situasi, tempat ataupun lokasi, lalu wilayah yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Yang terakhir adalah 6, kekayaan alam. Kekayaan alam contohnya seperti iklim ataupun cuaca, dan juga bisa dengan flora dan fauna. Berarti dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu tempat ataupun wadah untuk orang-orang berkumpul ataupun suatu kelompok berkumpul dalam suatu wadah untuk berinteraksi antara satu dan lainnya, bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama, menjadikan organisasi yang maju. Lalu pengorganisasian dan organisasi sangat berhubungan erat, karena pengorganisasian yang dilakukan secara baik, maka organisasi juga akan baik. Pemimpin tertinggi dalam organisasi yaitu manajer. Manajer itu untuk memanage organisasi tersebut, untuk menjadi pengorganisasian yang dinamis dan hasilnya menjadi organisasi yang statis.